Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir dalam pertemuan Google Meet kali ini. Dalam pertemuan Google Meet kali ini kita akan membahas tentang pengolahan data. Ya, kayaknya materinya cukup berat ya, karena ini bakal menjadi materi ulangan kita di tanggal 3 besok. Ya, tanggal 3 Mei kita akan ada ulangan harian. Nah, untuk matematika mungkin kita akan bertemu di tanggal 5 ya, karena kita ada di hari Rabu matematikanya. Nah, di hari Rabu nanti kita akan ulangan harian mengenai pengolahan data. Pengolahan data itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, pengolahan data itu, ya kalian bisa buka buku dunia matematikanya ya. Buku dunia matematika halaman 210. Kalau kita lihat dari peta konsepnya, di sini ada penyajian data, mempelajari tentang membaca diagram gambar. Nah, kemudian menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram gambar piktogram. Kalau kemarin kan kita sudah mempelajari tentang bagaimana membaca tentang diagram batang. Sekarang kita mempelajari tentang diagram gambar. Nah, kalian bisa buka di halaman 212 buku dunia matematika. Di situ disajikan tentang diagram gambar. Bapak bacakan, membaca diagram gambar. Pernahkah kamu menjumpai papan petunjuk seperti pada gambar di samping? Apa arti simbol itu? Jawabanmu tepat sekali. Gambar di samping adalah rambu lalu lintas. Gambar ini memberi tanda adanya jalur khusus pejalan kaki. Objek pada gambar yaitu gambar orang sedang berjalan disebut dengan piktograf. Selain menjadi gambar rambu lalu lintas, piktograf telah lama digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk gambar. Agar lebih menarik dengan gambar seperti ini biasanya disebut piktogram. Data pada sebuah piktogram diwakili dengan gambar piktograf yang sesuai, bisa makhluk hidup atau benda mati. Sebagai contoh, diagram di bawah ini menunjukkan berat badan siswa kelas 3 sebuah sekolah dasar. Oke. Nah, tabel yang pertama ini berat badan siswa dalam kilogram. Kemudian yang kedua adalah banyaknya siswa atau kita sebut frekuensi. Jadi frekuensi itu banyaknya siswa yang keluar. Maksudnya yang terdata di gambar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Iyo. Iyo dibuka buku dunia matematikanya ya. Pak? Ya. Halaman 210. Ya, 210. Sudah. Di sekarang 212 ya. Oke. 12. Ya, 212. Oke, nah, di kolom pertama ke bawah itu ada 28. 20, 30. Ya, gitu. Ya. Berat badan dalam kilogramnya ada 28 kilogram, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ini dalam bentuk kilogram ya. Nah, kemudian banyaknya siswa atau frekuensinya ada di sini ada satu ya, yang berat badannya 28.
Kemudian berat 29 sama, ada 1. Kemudian yang berat badannya 30 kg ada 3. Kemudian yang berat badannya 31 ada 6. Yang berat badannya 32 ada 7. Berat badannya 33 ada 5. Kemudian berat badan 34 ada 4. Sedangkan berat badan 35 kg ada 3 siswa. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan dari histograf yang ada ini mewakili satu siswa diwakili oleh satu gambar histograf, yaitu gambar orang ya di sini ya. Nah, kalau kita hitung semuanya, totalnya 1 ditambah 1, 2, 2 ditambah 3, 5, 5 ditambah 6, 11, 11 ditambah 7, 18, 18 ditambah 5, 23, 23 ditambah 4, 27, 27 ditambah 3, 30. Jadi jumlah siswa keseluruhan adalah 30. Nah, dari gambar yang ada di sini, coba Bapak kasih pertanyaan ya untuk yang pertama. Sudah dibuka halaman 212. Udah ya? Oke. Untuk Jikri, yang soal pertama. Berapakah anak yang memiliki berat badan 30 kg? 3, Pak. Iya, pintar. Nah, untuk yang nomor 2, Banu. Berapakah anak yang paling berat di kelas 3? Berapa kilogram beratnya masing-masing? Ya. 35 kilo, Pak. Iya, 35 kilogram. Jadi berat badan ya. Ada 3 orang. Oke. Pintar. Iya. Oke, lanjut ya ke nomor 3. Nomor 3, Malika. Berapa kilogram berat badan yang paling banyak dimiliki oleh siswa di kelas 3 di SD tersebut? 35 kilogram. Perhatikan pertanyaannya ya. Berapa kilogram berat badan yang paling banyak dimiliki oleh siswa di kelas 3 di SD tersebut? Yang paling banyak? 32. Iya, pintar. Oke, lanjut ya ke Sahnas. Anak yang memiliki berat badan. Oke, lanjut kita ke halaman 214. Tolong dibuka halaman 214. Sudah? Oke ya. Di sini disajikan beberapa gambar atau histograf ya. Nah, di bawah itu ada contoh tabel. Tabel berikut menunjukkan ukuran sepatu yang digunakan oleh kelas 3 di sebuah sekolah dasar. Ukuran sepatu jumlah yang tabel pertama adalah ukuran sepatu, kemudian jumlah siswanya. Kalau di sini kan bukan dalam bentuk diagram ya, tetapi dalam bentuk tabel. Nah, di sini ya, ukuran sepatu 34, jumlah siswa yang menggunakannya ada 2. 35 ada 4 siswa. 36 ada 7 siswa. 37 ada 8 siswa. 38 ada 5 siswa, 39 ada 3 siswa, dan ukuran 40 ada 1 siswa.
Nah, di sini berapa jumlah siswa di kelas itu? Nah, kita jumlah dulu jumlah siswanya ya. 2 ditambah 4, 6 ditambah 7, 13. 13 ditambah 8, 21. 21 ditambah 5, 26. 26 ditambah 3, 29. 29 ditambah 1 jadi 30. Berarti total siswanya ada 30. Nah, kemudian berapa siswa yang memiliki sepatu berukuran 39? Nah, jawabannya ada 39 ya. 39 itu ada 3 siswa. Sepatu berukuran yang ketiga, sepatu berukuran berapakah yang paling besar di kelas 3? Nah, berarti yang paling besar itu yang ukurannya 40 cm. Oke. Nah, kita coba berlatih di sini di halaman 215 ada 2 tabel ya. Ini tabel yang pertama Bapak tugaskan Sahnas. Tabel yang kedua Bapak tugaskan si Nafisa. Dan di halaman berikutnya ada tabel ya, nanti berikutnya kita ulangi lagi ya ke atas lagi. Oke ya. Bisa kita mulai dari tabel yang pertama, Sahnas. Sahnas ada? Ya. Ada. Nah, halaman 215 ya. Iya. Nah, yang lain coba menyimak ya. Yang A, ukuran sepatu berapa paling banyak dipakai siswa? $39. Iya, pintar. Yang B-nya, berapa ukuran sepatu terkecil yang masih dipakai siswa kelas 3? 36. Iya, pintar. Oke, yang kedua Nafisa. Nafisa ada? Iya, Pak. Ya, Nafisa yang nomor 2 ya. Di tabel yang kedua. Nafisa ada bukunya? Oke, yang A. Siapa yang terpilih menjadi ketua kelas? Prima. Berapa? Siapa? Prima. Ya, berapa suaranya? 8. Iya, pintar. Oke, yang B. Berapa orang yang memilih Mila untuk menjadi ketua kelas? Mila ya, Mila. 3. Iya, iya. Oke, lanjut ke Iyo. Iyo di halaman 216. Iyo ada? Oke, Iyo. Oke. Kalau Iyo ada. Ya. Sudah dibuka halaman 216? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Jesa. Oke. Jesa dibuka buku dunia matematikanya halaman 216 ya. Ada Jesa? Berapa? 216. Biar kamu bisa ngikutin ya. Oke, kita coba ke Jikri. Jikri ada masih? Iya, Pak. Oke. 216. Jikri dibuka buku 216. Oke. Kita Baik, Pak. ya, sudah?
Oke, yang A. Berapa donat yang terjual pada hari Sabtu? 4. 10. 10. Iya, pintar. 10 ya. Kemudian yang B. Ini pertanyaan untuk Jikri dulu ya. Pada hari apa donat terjual paling sedikit? Senin. Senin, iya, pintar. Senin. Oke, yang C. Pada hari apa saja penjualan donat sama banyak? Sabtu. Sama banyak? Sama jumlahnya maksudnya. Sabtu, Pak. Rabu. Ya, Jesa? Rabu sama Jumat. Iya, pintar. Hari Rabu dan hari Jumat, kemudian hari Selasa dan hari Kamis. Hari Selasa, hari Kamis jumlahnya sama 3, sedangkan hari Rabu dan hari Jumat jumlahnya sama 4. Jumat. Ya, oke. Terima kasih Jesa. Jesa yang ke nomor 4 ya. Bisa Jesa mengikutinya? Ya. Ya. Berapa anak yang menyukai nasi goreng? 4 orang. Jesa. 4 orang Iya, pintar. saja. Iya. Bagus Jesa. Yang B-nya. Jenis makanan apa yang paling disukai di kelas itu? Somai. Iya. Berapa jumlahnya, Jess? Ya. Siomay. Maksud Bapak berapa jumlah siswa yang menyukai somai? Ada 10 orang. Ya, ada 10 siswa. Iya, pintar. Iya. Oke, yang C-nya, berapa anak yang menyukai daging rendang? Jessa, berapa orang yang menyukai daging 8 rendang? orang. 8 orang. Iya, pintar. Iya. Oke ya. Kita beralih ke Banu. Banu Ya, masih Pak. ada? Masih ada, Pak. Ya. Banu yang soal nomor 5 ya. Ya, Pak. Halaman 217. Oke. Ya. Di sini ada ya. Untuk mengetahui olahraga kegemaran di kelas 3, setiap anak diminta untuk menempelkan satu macam stiker. Stiker itu melambangkan cabang olahraga yang sesuai, hasilnya adalah sebagai berikut. Bola untuk sepak bola, kemudian bola voli untuk voli, kemudian shuttlecock untuk bulu tangkis, kemudian bola takraw untuk sepak takraw, kemudian bola tenis untuk tenis. Nah, di sini Bapak tanyakan keterangan setiap satu stiker ditempel oleh satu orang anak. Ya. A. Berapa jumlah anak yang menyukai bulu tangkis? Berapa, Banu? 4. Iya, pintar. Kemudian yang B-nya, olahraga apa yang kurang disukai di kelas 3? Sepak takraw. Iya, pintar. Iya, pintar. Kemudian yang C, berapa anak yang menyukai sepak bola? 10. Bentar. Nah, jadi Bapak rasa untuk kelas 3D di sini membaca tabel itu sudah bisa ya. Artinya di sini tabel disajikan. Nah, kemudian di halaman 218 penyajian data. Oke. Dari sampai sini ada pertanyaan? Bapak lanjut ya. Tidak, Pak. Tidak. Ya.
Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, Bapak lanjut ke halaman 218. Setelah terampil membaca data, kita lanjut dengan menyajikan data dalam bentuk diagram. Kita akan sajikan data dalam dua bentuk diagram, yaitu tabel dan diagram gambar atau histogram. Nah, dalam pemilihan pengurus kelas 3 diambil suara terbanyak dari 5 calon yang diajukan secara berurutan. Hasil perolehan suara mereka adalah sebagai berikut. Ini ada Boni, Dani, Edo, Nita, dan 4 ya. Ada 4 siswa ya. Ada 5 ya, sama Linda. Oke. Linda, Boni, Dani, Nita, dan Edo. Berarti 5 ya. Terus itu banyaknya yang memilih ya. Kalau di sini. Di sini tabelnya ada yang pertama nama calon ya. Kemudian yang kedua adalah terusnya. Kemudian dijumlahkan. Nah, kalau dalam menjumlahkannya itu bisa menggunakan terusnya itu di halaman 219 ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Linda itu ada yang memilih 6 orang yang memilih Linda. Kemudian ada 8 siswa yang memilih Boni, ada 6 yang memilih Dani, kemudian 8 orang memilih Nita, kemudian Edo dipilih oleh 11 temannya atau siswa. Maaf ya, tadi untuk Boni itu 9 bukan 8. Oke ya. Nah, dari soal yang ada itu kita tinggal jumlahkan aja. Jadi turus itu kita total ya. Kalau 5, jadi kan ada 4 pagar itu, kemudian dicoret. Itu mewakili angka 5. Jadi biar bacanya lebih cepat ya. Jadi untuk Linda 5 ditambah 1, 6. Kemudian Boni 5 ditambah 4 sama dengan 9. Dani 5 ditambah 1, 6. Nita 5 ditambah 3, 8. Kemudian Edo 10 ditambah 1 sama dengan 11. Nah, total suaranya adalah 40. Banyak ya, satu kelas ada 40 ya. Nah, kemudian disajikan dalam gambar atau histogram. Linda ada 8 ya. Maksud Bapak ada 6. Kemudian Boni ada 9. Dani ada 6. Nita ada ada 8. Kemudian Edo ada 11. Jadi satu gambar orang mewakili satu suara. Oke. Ini sudah. Oke ya. Dari sini ada pertanyaan? Tidak ya? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, dibuka halaman 220. Pengumpulan data. Jadi kalau kita lihat di sini, pengumpulan data itu bisa lewat wawancara, pengamatan, ataupun angket. Nah, wawancara di sini, misalkan kalau kalian di dalam kelas nih, ditanya olahraganya satu-satu. Jadi lewat temennya ditanya ya, misalkan berapa orang yang menyukai futsal. Nah, tinggal kasih gambar bola atau yang lain, atau kalian bikin histogram yang lainnya ya.
Kalau kita sepakati kalau futsal dengan bola kaki, kemudian ada bulu tangkis kita dengan shuttlecock, kemudian ada kasti dan lainnya, ya ditanya itu melalui wawancara. Nah, kalau di sini kita lihat wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang secara langsung. Dengan kata lain, wawancara dilakukan dengan bercakap-cakap atau bertatap muka secara langsung dengan orang yang diwawancarai. Orang yang diwawancarai biasa disebut dengan responden. Oke. Nah, Bapak mau tanya sama kalian. Kalau kita mau tahu jumlah ruangan kelas beserta siswanya, kalian akan bertanya ke mana? Ke guru, ke TU, atau ke Apa? Ya, biasanya kalau kalian mau wawancara nih, berapa jumlah siswa dan kelas yang ada di SD Muhammadiyah? Kalian akan mewawancari siapa? Guru. Ya, bisa guru. Kalau guru kan sebatas untuk belajar ya. Nah, biasanya data itu adanya di tata usaha. Ya, bisa kalian tanya ke bagian tata usaha. Ada berapa jumlah kelas, kemudian ada berapa siswa dalam kelas tersebut. Ya, bisa kalian lihat. Nah, biasanya kalian bisa tanya ke guru. Kalau ke guru biasanya guru wali kelas ya yang tahu berapa jumlah siswanya, masing-masing kelasnya berapa. Nah, di situ ya. Tapi kalau untuk jumlah keseluruhan, kalian bisa tanyakan ke bagian tata usaha. Ya. Nah, itu ya, contoh ya. Kemudian pengamatan. Ya, cara pengumpulan data dengan pengamatan ini adalah dapat dilakukan dengan metode pengamatan atau observasi. Apakah kamu masih asing dengan istilah ini? Observasi artinya mengamati dan mencatat secara teratur bagian-bagian yang tampak dalam objek penelitian. Observasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang diucapkan orang, dan berpartisipasi dalam kegiatan yang sedang diteliti. Oke, kalau yang minggu kemarin kita ketemu di pembelajaran diagram batang, ya di situ kita diajarkan tentang berapa mobil yang lewat depan rumah ya. Itu kan sebagai pengamatan. Misalkan di rumah kalian ini di depan ada jalan raya, tapi jangan terlalu banyak juga. Berarti kalau kalian mau lihat itu di pagi hari, ya hari Minggu, berapa kendaraan yang lewat, itu kan sedikit ya. Misalnya berapa mobil yang lewat depan rumah kalian, ya. Kemudian berapa sepeda motor yang lewat rumah kalian. Kemudian ada sepeda, ya. Nah, di situ itu namanya observasi atau pengamatan. Nah, yang ketiga adalah dengan cara angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Artinya penelitian tidak langsung bertanya jawab dengan responden, melainkan dengan alat yang digunakan untuk pengumpulan data berupa daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Daftar pertanyaan tersebut dengan angket, ya, jawaban responden dituangkan secara tertulis untuk diserahkan kembali kepada peneliti. Nah, biasanya kalau pengumpulan data dengan cara angket ini, ya, kalian membuat pertanyaan kepada siswa yang ada. Nah, biasanya ini secara tertulis. Nah, kemudian pertanyaan ini diberikan oleh orang yang ingin kalian riset atau
teliti atau amati, ya. Nah, dari sini kita mengetahui berapa, misalkan pertanyaannya, dia menyukai makanan apa, ya. Kemudian berapa, ya mungkin ini yang kecil aja ya, berapa uang jajannya. Nah, nanti kalau sudah ada, kalian kelompokkan menjadi apa namanya, sebuah data, ya. Misalkan yang menyukai makanan ringan, kemudian ada yang menyukai apa namanya, misalkan kalau di kantin itu kan ada ketoprak, ada nasi, ada istilahnya mie, ya. Di situ kita coba buat pertanyaan itu dan berapa apa namanya, uang jajan sehari-hari yang dia pakai. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba Bapak kasih waktu 10 menit ya. Yang mana, Pak? Halaman 221. Nomor 1, Pak. Iya. Di halaman 222 ada ya. 10 menit cukup nggak? Oke, Bapak bagi aja ya. Untuk soal nomor 1, Jikri dan Banu. Nanti tinggal disesuaikan ya. Kemudian untuk nomor 2, Malika dan Sahnas. Ketiga, Nafisa dan Iyo. Yang keempat, Halaman berapa, Jesa. Pak? Halaman 221, nomor 1 itu untuk Jikri dan Banu. Kemudian nomor 2-nya untuk Malika dan Sahnas ada di halaman 222. Nomor 2 ya, Malika dan Sahnas. Kemudian nomor 3-nya Nafisa. Nomor 3-nya Nafisa dan Rio. Kemudian nomor 4 Jesa. 10 menit cukup ya. Kalian buat apa namanya, di buku tulis aja. Nanti kita coba bahas.
S40, 45. Oke, gimana? Sudah selesai, Jikri dan Banu? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita coba bahas bersama-sama ya. Sebentar. Semoga bisa. Oke, kita coba. Oke. Oke, sudah kelihatan? Sudah ya? Banu sama... Ya, Pak. Oke, di sini 100 berapa? Beratnya 140, tingginya ya 140 ya? 40.
Oh, di sini. Intinya 1. Bentar ya. 140. Iya. 145. 150. 155. 160. 165. Iya. Ada lagi ya? Kemudian Bapak taruh di tabel ya. Ini yang tingginya Sampai 170 ya, Pak? ada 170. Oh, ada 170 ya. Ya. Terus ya, 150. Lima puluh. 155. 160. Sebentar ya. 165 di bawah 170. Sebentar. Dihapus. Ini yang sekian segini. Ya, kira-kira seperti ini ya. Oke ya. Kita coba buat terusnya atau jumlahnya untuk apa namanya? Banu dan Jikri. Banu dan Jikri nomor 1. Untuk 140 ada berapa siswa? 1, Pak. 2 orang.
2, Pak. 1. Di baris pertama ada 1, baris kedua tidak ada ya. Oke, berarti cuma 1. Terusnya 1. Satu. Nah, untuk 145 ada berapa? 2. 2. Baris pertama 1, 2. Ada di baris pertama ya. 1, 2. Kemudian baris kedua nggak ada ya, 145 ya. Nggak ada. Nah, kelanjutan 150. Baris pertama ada berapa? 1, 2, 3, 4. Baris pertama ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Baris kedua ada Nggak ada, Pak. nggak ada ya. Oke. Yang tingginya 155. 6. Baris pertama 1, 2, 3. Ada 3 ya baris pertama ya. Iya, Pak. 1, 2, 3. Baris kedua ada 1, 2, 3. 3 juga ya. 1, 2, 3. Oke. Yang tingginya 160 baris pertama. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Baris kedua, ya baris keduanya ada 1, 2, 3. Ada 3 ya. 1, 2, 3. Oke, baris ke 4, Pak. Ada 4. ya, baris keduanya 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 ya. Oke. Yang 165, tinggi badan 165. Ada berapa nih? 2, Pak. 2, Pak. Ada 2 ya. 1, 2. Yang 170, yang tingginya 170. 1, Pak. 1, Pak. 1. Oke, 1. Ini tingginya melebihi tinggi Bapak ini, 170. Ya. Nah, ini udah ya. Nah, kemudian pertanyaannya, ini kita total dulu. Ya, di sini ada yang 140, tingginya ada 1, 145 ada 2, 150 ada 4, Kok kedengeran tuh? 155 ada 6, 160 ada 4, 165 ada 2, 170 ada 1. Berarti jumlah respondennya ada berapa orang nih? 1 ditambah 2, 3, 3 ditambah 4, 6, 6 maksud Bapak tambah 7, 7 ditambah 6, 13, 13 tambah 4, 13 tambah 4, 17, 17 tambah 2, 19, 19 tambah 1, 20. Berarti ada 20 responden ya. Ada 20 responden. Oke. Nah, sajikan data di atas dalam bentuk tabel. Nah, sajiannya seperti ini ya. Ini ada tinggi badan dalam bentuk sentimeter. Kemudian ini turusnya. Kemudian ini adalah jumlahnya. Oke. Nah, ini penyajiannya seperti ini ya. Kemudian yang berapakah anak dengan tinggi badan 155 cm? Ada? 6. Ada. Iya, ada 6. Ini ya. Lambda dalam berapa, Pak? Kenapa? Halaman. Oke. Oke, yang C-nya.
Berapa sentimeter anak yang paling tinggi pada kelompok itu? Berapa 170. 10 cm. Iya. Iya, 170 cm. Oke, ini dalam sentimeter ya. Oke, untuk nomor 1 tidak ada pertanyaan. Banu sama Fikri gimana? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Bisa ya. Oke. Nah, ini bentuk apa namanya? Bentuk tabel yang kita harus buat. Nah, kemudian udah ya. Ini kalau tidak Bapak balik ke bawah ya. Nomor 2-nya ada berapa? Berikut adalah informasi tinggi badan di sebuah wisma atlet yang dibulatkan menjadi kelipatan 5 cm terdekat. Jadi biar nggak terlalu ini ya. Kan ada misalkan berat badannya 150,6 kg. Itu dibulatkan menjadi 151. Tapi kalau ini dibulatkan menjadi 5 kg. Misalkan yang tadinya 143 menjadi 140. Tapi kalau sudah menyentuh angka 5 berarti dibulatkan menjadi 145. Ya. Sudah ya, kita coba sajikan data tabelnya. Ini ada yang ada 100 mulai dari bawah ya. Sama aja ini ya. Sama ya. Ini Bapak hapus dulu ya. Oke. Oke, ini datanya seperti ini ya. Ada tinggi 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170. Oke. Sajikan data di atas dalam bentuk tabel. Nah, ini tabelnya ya. Ini dalam bentuk sentimeter. Bapak lupa nulisnya di sini. Sentimeter. Oke, ini sentimeter. Ini turusnya. Ini jumlah. Oke. Nah, untuk yang soal nomor 2 tadi siapa? Sana. Sana sama kamu ya, Malika ya? Ya. Oke. Sahnas dan Malika sudah siap? Sudah. Ini bentuk sudah. Yang 140 ada berapa atlet? 1. 1. 145 ada? 2. 1, 2 ya. 1, 2. Oke, nomor kemudian yang 150 ada? 3. 3. 1, 2, 3. Kemudian yang 155 ada? 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nomor yang 160 ada? 4. Ya, 4. 1, 2, 3, 4. 165 ada? 2. 2. 2. 170 ada berapa orang? 2. Berapa atlet? 2. 1, 2. Oke. Ya. 175. Oh iya, 175 ya. Bapak buat di bawahnya ya. 100.
175. Anggaplah ini nyambung ya. Hmm. Oke. Ada berapa? 1. 1. Oke. Jadi totalnya, total dari atas ini totalnya 1, jumlahnya ya. 145 ada 2 atlet, 150 ada 3 atlet, 155 ada 5 atlet, 160 ada 4 atlet, 165 ada 2 atlet, 170 ada 2 atlet, 175 ada 1 atlet. Berarti kalau kita total 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 5, 11, 11 tambah 4, 15, 15 tambah 2, 17, 17 tambah 2, 19, 19 tambah 1, 20. Berarti totalnya adalah 20. Ya, 20 atlet. Oke, sebentar ada yang masuk. Oke ya, ini udah ya. Ini tabelnya seperti ini. Maaf kalau Bapak buatnya agak terputus. Ini jumlah ya. Oke, ada 20. Nah, untuk yang A, sajikan data di atas dengan tabel. Udah ya. Kemudian yang B, berapa sentimeter atlet yang paling tinggi? Berapa, Sahnas? Sahnas, Malika ya? Malika berapa yang paling tinggi? 175 cm. Iya, 175 cm. Ini yang paling tinggi ya. Nah, kemudian berapa atlet yang memiliki tinggi badan 155? 5 orang. Iya, ini jumlahnya ya, 5 orang. Oke, ketemu kan kalau dalam bentuk tabel kita bisa baca secara apa namanya? Secara mudah ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini Bapak Ando aja ya. Ini udah kan ya? Ada batasnya juga. Oke, yang nomor 3, nilai matematika siswa dalam sebuah penilaian tercatat sebagai berikut. Oke, sajikan nilai matematika siswa di atas dalam bentuk tabel. Oke, dalam bentuk tabel ya. Gimana nih? Oke, Bapak apa saja yang ini ya? Oke, kita coba di sini nilai ya. Sini Bapak tulis nilai. Kemudian ini terusnya. Ini adalah jumlahnya. Nah, ini dalam bentuk tabel yang pertama ya jawabannya.
sajikan nilai matematika siswa di atas dalam bentuk tabel. Nah, nilai dari yang terkecil dulu ya. Terkecil berapa? 65 ya. Ada 65, ada 70, 75, 80, 85, 90, 60 ada, Pak. ya. Oh, 60 ada ya. Bapak ulangi ya. Maaf. Ada 60, stop. 60, 65, 70, 75, 80, 85, sampai 90 ya. 95 ada. 95 ada ya. Halaman berapa? Halaman 222. Oke, ini untuk siapa tadi? Yang nomor 3 siapa? Tadi lupa Bapak. Iya. Nafisa dan Tio ya. Oke. Nah, 60 ada berapa? Tio? 1, Pak. Ada 1. Bapak pakai warna hijau aja ya, 1. Terusnya ya. 65 ada berapa? Berapa siswa yang mendapatkan nilai 65? 1, Pak. 1 juga. Yang mendapatkan nilai 70 ada berapa siswa? 4. 4. 1, 2, 3, 4. Oke. 75 ada berapa siswa? 3. 3. 1, 2, 3. 80 ada berapa siswa? 3, Pak. 3. 1, 2, 3. 85 ada berapa siswa? 2. 2. 1, 2. 90 ada berapa siswa? 4. Ya, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, 95 ada berapa siswa? 2. 2. 1, 2. Oke, kita jumlahkan dulu. 60 ada 1 siswa, 65 ada 1, 70 ada 4, 75 ada 3, 83, 85 ada 2, kemudian 90 ada 4, 95 ada 2. Oke. Ini untuk yang A ya, penyajiannya ya. Kita total dulu. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 4, 6, 6 tambah 3, 9, 9 tambah 3, 12, 12 tambah 2, 14, 14 tambah 4, 18, 18 tambah 2, 20. Berarti ada 20 siswa. Ini totalnya 20 ya. Oke, totalnya ada 20. Nah, ini penyajian dari tabelnya. Yang nomor 3. Yang jawaban yang B. Tentukan nilai tertinggi yang dapat dicapai siswa dan jumlah siswa yang mencapai nilai tersebut. 95. Berapa? 95, Pak.
Iya, 95 yang ini ya. Nah, ada berapa siswa? Ada? Totalnya ada 2 yang mendapatkan nilai 95. Oke, yang C-nya. Berapa siswa yang memperoleh nilai matematika terendah? 60. Iya, ini ya, 60. Paling rendah 60 ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak, kita coba ke soal berikutnya ya. Ini ke Bapak hapus ya. Nomor 4. Beberapa anak bermain kelereng bersama. Jumlah kelereng yang dimiliki setiap anak adalah sebagai berikut. Sajikan data di atas dalam bentuk diagram dengan simbol kelereng. Waduh, simbol kelereng ada nggak ya? Kita buat bulatan aja kali ya. Kita buat satu, dua, nilainya berapa aja? Dan dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke. Ini jumlahnya ada berapa di sini? Cukup ya segini ya. Ini terusnya. Ini jumlahnya. Ini angkanya. Ya, berapa banyak yang dibawa? Ada dimulai dari angka berapa? Angka 2 ya. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, di sini jumlah ya total nanti. Yang 2 kelereng ada berapa? Ya.
ada berapa, Jesa? Yang 2 ada berapa? 1, 2. Ada 2 ya? Ada 2 orang, Ya, Pak. 1, 2. Oke. Ya, ada 2 orang. Yang 3 kelereng ada berapa orang? 3. 3. 1, 2, 3. Oke, yang 4 kelereng ada berapa orang? Berapa? 2 apa 3? Total 3. 1, 2, 3. Ada 3 ya? 1, 2, 3. Oke, yang 5 yang 5 kelereng ada berapa anak? 2. 1, 2. Oke, 2. 1, 2. Yang 6 kelereng ada berapa? 3. 3. 1, 2, 3. Yang 7 kelereng ada berapa? 2. Oke, 1, 2. Kita jumlahkan dulu ya. Yang 2 ada 2 anak, yang 3 ada 3 anak, yang 4 ada 3 anak, yang 5 kelereng ada 2 anak, yang 6 ada 3 anak, yang 7 kelereng ada 2 anak. Kita total 2 tambah 5, 2 tambah 5. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 3, 13. 13 tambah 2, 15. Berarti total anaknya ada 15. Ini totalnya ya. Oke, ini soal nomor 4 ya. Sajikan data di atas dalam bentuk diagram gambar dengan simbol kelereng. Satu gambar mewakili satu kelereng. Ya, karena di sini turusnya. Oke, kita ganti aja ya. Ada bentuk bulat ada enggak ya? Coba ya. Oke, bisa enggak ya? 1, 2. Oke, ini bentuknya gini aja ya. 1, 2, 3. Ini bentuknya 3 juga. 1, 2, 3. Ini 2. 1, 2. Ini 3. 1, 2, 3. Ini 2. Ini Bapak hapus. Bisa nggak ya? Oke, maaf ya. Ini Bapak hapus. Terusnya dalam bentuk kelereng. Karena Bapak nggak bisa gambar kelereng, bulat-bulat aja ya. Nggak apa-apa ya. Oke, ini ya. Jadi yang membawa 2 kelereng ada 2 siswa, 2 anak ya. Kemudian yang apa namanya? Nah, ini udah kita total, ini bentuk dari diagram gambar yang ada di soal nomor 4. Oke. Sampai di sini ada yang pertanyaan yang B. Berapa kelereng yang dimiliki semua anak dalam permainan itu? 27. 27. Oke, kita ini ya. 2 kali 2 hasilnya adalah, kita di samping aja ya. Pakai warna biru. 2 kali 2 ada 4. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. 5 kali 2, 10. 6 kali 3, 6 kali 3 berapa? 18 ya. 7 kali 2, 14. Kita total dulu ya.
4 tambah 9, 13 tambah 2, 15, 15 tambah 0, 15, 15 tambah 8, 23, 23 ditambah 4, 27. Benar nggak? 13 tambah 15, 15, 23. Ya, 7 ya. Kita simpan di sini duanya. Duanya kita taruh sini ya. 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4, 4 tambah 1, 5, 5 tambah 1, 6, 67. Jadi jumlah kelereng yang dibawa oleh anak-anak yang ada adalah 67. Nah, dari mana angka 4 ini muncul? Angka 4 ini muncul dari 2 kelereng dibawa oleh 2 anak. Masing-masing kan membawa 2. 2 ditambah 2 hasilnya adalah 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Nah, kemudian yang 3 kelereng dikalikan jumlah anak yang membawanya ada 3. Berarti 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Kemudian 4 dikali 3. Ya, jumlah kelereng 5 dibawa oleh 2 anak. Hasilnya adalah 10. 6 kelereng yang membawanya ada 3 anak. 6 dikali 3, 18. 7 dikali 2 hasilnya 14. Jadi kalau kita total semuanya ada 67. Jadi yang B, berapakah kelereng yang dimiliki semua anak dalam permainan itu? Totalnya adalah 97. Ya, yang C, berapa anak yang memiliki 4 kelereng? Ya, yang memiliki 4 kelereng ada 3 anak. 3 orang. Ya, sudah ya. Sampai di sini udah kejawab. Sudah. Oke, yang nomor 5 perlu ditanya. Ada pertanyaan dengan nomor 5? Tidak, Pak. Ya, Pak. Tidak ya? Tidak. Oke, perlu dibahas yang nomor 5. Sebuah klinik kesehatan anak baru dibuka pukul 18.00. 18.00 ini sama dengan jam 6 sore. Kunjungan pasien selama 1 minggu tercatat pada hari Minggu ada 18 pasien. Senin 12 pasien, Selasa 18 pasien. 8 pasien, Rabu 9 pasien, Kamis 14 pasien, Jumat 20 pasien, dan Sabtu 19 pasien. Sajikan data kunjungan pasien klinik tersebut dengan diagram gambar atau histogram. Ya, berarti gambar orang ya. Oke, yang nomor 5 sudah bisa dipahami ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, ini aja yang aku nanya kan yang itu balik ya. ya sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ada. Tidak, Pak. Kalau tidak ada, berarti kalian sudah memahami semuanya ya. Kalau sudah, silakan nanti untuk latihan di rumah aja ya. Hasilnya kalian kirim ke Bapak. Bapak. Ya? Yang nomor 5. Bukan yang nomor 5, tapi di halaman 224. Ada? Halaman 224 sudah dibuka? Ada. Yang satu. Ada. Oke. Enggak semua aja ya. Cuma sampai
halaman, kalau 10 banyak. Sampai 5 aja ya. Dari halaman 224 sampai 225. 1 sampai 5. Iya, nomor 1 sampai dengan nomor 5 aja. Bisa ya? Bisa. Oke. Sampai di sini Bapak coba simpulkan ya. Jadi dalam pengolahan data di sini ya, atau pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan cara wawancara atau bicara langsung dengan responden yang ada. Kemudian yang kedua adalah pengamatan. Jadi kita mengamati langsung di lapangan. Yang ketiga adalah dengan cara kuesioner. Kuesioner ini tidak dengan pertanyaan langsung, tetapi dengan pertanyaan. Halaman berapa ya Pak? Lupa. Halaman 227. 224, maaf. Halaman 224 sampai 225, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, dalam pengumpulan data ini ya, ini bisa kita sajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Nah, diagram yang kita pelajari kali ini adalah diagram gambar atau diagram piktogram. Dalam diagram gambar di sini semua ini diwakili oleh simbol atau gambar. Nah, untuk hari Senin depan kita sudah memasuki pekan ulangan. Jadi Bapak harap kalian bisa belajar ya dengan baik. Kemudian untuk hari Kamisnya mohon maaf Google Meet-nya tidak bisa dilakukan ya, karena Bapak ada tugas. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak akhiri sampai di sini ya. Tapi sebelumnya Bapak mohon untuk mengaktifkan kameranya ya. Tolong dinyalakan Jesa kameranya. Afisa, Akmal, Sahnas, ya. Raihana. Oke, 1. Ya, 1. Kok dimatikan lagi? Tolong dinyalakan dulu sebentar aja. Ya. Jikri, Rehana, ya, tolong dinyalakan ya. Sahnas. Udah. Oke, 1, 2. Oke. Aku kok nggak pakai anu ya yang buat itu yang buat Oke, screenshotnya udah. Ini fotonya 1, 2, 3. Oke, 2, 3. Oke, siap. Ya, terima kasih ya. Nanti tugasnya Bapak tulis di WA grup ya. Grup WA-nya Mi. Tugasnya. Ya. Pak. Ya. Oke. Akhir kata untuk kalian yang telah hadir dalam Google Meet kali ini, dengan ucapan kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Tito.